Jadi istilahnya itu insentif untuk membuat rokok ilegal ini memang tetap besar, walaupun ditangkap terus itu tetap wong pengen bikin karena apa? Badine oke, badine itu lebih dari 60% itu ya. Dan kita juga akhirnya juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok ilegal ya. Rokok ilegal itu kan memang mengganggu penerimaan cukai karena rokok ilegal itu kan tidak membayar cukai. Ada yang polos ya. Kalau polos itu tidak ditempeli pita sama sekali. Kemudian ada juga yang salah tempel ya. Yang karena rokok itu tarifnya beda-beda, tarif cukainya itu beda-beda, antara yang kretek, ada yang filter, ada yang putih, itu beda-beda. Terus antara pabrik yang besar dengan pabrik yang kecil itu beda. Pabrik yang besar kayak Jarum itu bayar cukainya lebih besar karena tarifnya lebih tinggi, karena dia golongan 1 yang untuk SKM maupun SKT-nya. Nah, di bawahnya lagi nanti misalnya Sukun itu masih golongan 2. Golongan 2 ini nantinya dia bayar cukainya lebih rendah dari Jarum. Nah itu, antara yang SKT yang linting tangan dengan yang diproduksi pakai mesin itu juga beda jauh ininya. Per batangnya itu bisa jauh sekali. Kalau sekarang yang kretek tangan golongan 3 itu 118 ya tarifnya. 118. Kalau SKM golongan 2 itu paling rendah bro, 600 lebih ya satu batangnya. Itu banyak, bedanya banyak banget per batangnya itu. Sehingga kalau rokok yang pitanya salah tempel itu ya juga kerugiannya banyak juga. Walaupun dia bayar ya. Tapi tidak semestinya kan gitu. Ada juga yang palsu ya. Ada juga yang bekas ya. Jadi pita itu harusnya begitu rokoknya dibukai sebetulnya rusak itu pitanya. Tapi kan ada juga yang telaten digledek alon-alon terus digelumpukke dikirim ning pabrik template meneh. Itu kan negara rugi. Jadi itu beberapa jenis-jenis rokok ilegal ya. Memang yang selama ini yang paling banyak kita tindak adalah rokok polos yang sama sekali tidak ditempeli pita, tidak ada bandrolnya sama sekali. Nah tahun lalu kita menindak itu ada 17 juta lebih batang, 17 juta batang di kantor ini aja kita menindak lebih dari 17 juta batang. Dan SBB-nya ada 131 kali penindakan. Jadi 17 juta itu dari 131 kali penindakan. Nah, di antara 131 itu 15 diantaranya itu disidik, diproses dengan proses penyidikan. Jadi kalau Pak Nanat ini nangkap, nanti akan diberkas, kemudian dilakukan proses, kemudian diserahkan ke seksi penyidikan ke Pak Nutriwan itu. Nanti dilihat dia memenuhi syarat apa terpenuhi enggak unsur-unsurnya, kemudian bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan apa enggak. Kalau itu dia memenuhi syarat akan dilakukan penyidikan. Nah, di antara 131 itu yang bisa disidik itu 15 penyidikan dengan 15 tersangka. Jadi sampai akhir tahun itu ada 13 PDP yang sudah 13
yang sudah P21 di antara 15 ini. Dan sisanya Januari itu juga udah P21 sehingga sampai udah selesai semua yang 15 itu. Jadi kalau kita persentasekan ya lebih dari 10% ya dari penindakannya Pak Nanot ini diproses secara penyidikan. Nah ini cukup tinggi kalau dibandingkan se-Indonesia kita persentase ini yang paling tinggi yang dilakukan penyidikan. Ini supaya memang untuk menimbulkan efek jera memang tujuannya. Tapi pertanyaannya kenapa kok rokok ilegal ini masih banyak juga wis ditindak bolak-balik sampai oleh 17 juta muncul. Wakil loh itu 17 juta itu berapa truk itu? Kalau kemarin aja kita musnahin 5 berapa yang terakhir tuh 5 juta ya? 5 juta itu pirang truk itu? 9 truk. Jadi nah 17 juta itu pirang truk ya semuanya. Nah, wakil lah. Nah ini kenapa kok masih aja wis ditindak bolak-balik? Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini beli rokok ya, beli rokok itu hampir sekitar 60%-nya itu untuk bayar cukai dan pajak-pajak. Bayangin ya. Rokok ini misalnya regane 20.000, itu 60% ini piro? Itu wis 13.000 itu nggak bayar pajak, bayar cukai. Jadi modalnya rokok ini cuma sidik aja nih. Ini dia 40% itu wis termasuk keuntungan, mesti badi lah itu. Masa nggak rokok gak badi gak mungkin. Nah itu karena bayar pajaknya itu memang tinggi. Kenapa kok dibikin tinggi? Memang sengaja karena sebenarnya cukai itu tujuannya itu bukan untuk penerimaan saja sebetulnya, tapi awalnya dibuat aturan cukai itu memang cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dengan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk bisa membatasi konsumsinya sebetulnya. Jadi tujuan dikenakan cukai itu sebenarnya untuk supaya memang ben larang loh. Ben rokok ini ben larang, ben ora kabeh iki ngerokok, ben ora kabeh iki apa tuku gitu loh Pak. Malah kalau di negara lain itu lebih mahal lagi tuh. Lebih mahal lagi. Maka waktu itu kita pernah ada dengar wacana wah rokok gawe 50.000 ya, tapi kan tidak hanya itu. Kita juga memperhatikan yang lain sehingga harga ini tetap kebijakan tarif ini sangat memperhatikan itu juga. Yang dilihat adalah memang kesehatan, ini masalah kesehatan. Maka karena dia yang persentase untuk pajak itu besar sekali, maka kalau orang bikin rokok ilegal itu kan badannya oke banget itu, rasa bayar pajak. Jadi istilahnya itu insentif untuk membuat rokok ilegal ini memang tetap besar, walaupun ditangkapi terus itu tetap uang pengen bikin karena badannya oke. Badannya itu lebih dari 60% itu ya. 40% itu wes oleh badi aslinya. Lalu ditambah sing 60% kuwi. Walaupun dia di sana jualnya ya di pasaran memang nggak semahal rokok yang legal kan, itu makanya dia bisa lebih laku daripada. Nah karena dia lebih laku ya orang jadi pengen bikin, jadi walaupun tangkepin terus ya akhirnya orang itu masih tetap pengen bikin terus. Nah lah kok rokoknya orang digawe murah wae Pak ya. Kalau rokok murah mesti ora ono ilegal ya. Lah tapi kok cah cilik-cilik ya ngerokok. Mergane murah. Sing mone ra. Jadi tujuan pembatasan kesehatan nggak dapat. Jadi memang kebijakan cukainya akhirnya ya agak-agak susahnya seperti itu, harus mempertimbangkan semuanya. Bagaimana pembatasan ini tetap jalan. Terus lama-lama
duitnya itu juga dijaga juga sama negara itu. Walaupun ini sebenarnya kan hanya ben larang gitu, tapi lama-lama ya, wah ya lumayan juga penerimaannya itu. Akhirnya dijaga juga sama negara. Jadi juga tetap mempertimbangkan masalah penerimaan negara itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dengar ya, ini tarif cukai angger tahun muda terus ini karepe piye. Nah itu ya memang memperhatikan ada 5 dimensi Pak. Ada 5 dimensi dalam mempertimbangkan tarif cukai itu. Pertama tentu kesehatan. Orang kesehatan itu kalau dirapatkan itu Pak untuk menentukan tarif cukai, orang dari Kementerian Kesehatan karepe ngono wis pokoke dulu warangke pokoke. Wah wis larang-larange kan gitu. Nah, mergane apa ben wong dorang rokok, ben larang ya gitu. Itu pasti begitu. Dimensi yang pertama itu. Itu dari orang kesehatan pengen rokok ini larang. Terus dari sisi penerimaan negara ini karepe no bea cukai ya pengen wih targetnya mesti kudune tercapai gitu. Jadi penerimaannya seakeh-akeh, bukan seakeh-akeh tapi optimal. Bagaimana bisa memenuhi atau melampaui target kan gitu. Terus yang ketiga, ini dimensi dari pengusaha rokok sendiri. Pengusaha rokok ya tetap pengennya bati toh Pak. Ya jenenge pengusaha pengennya bati. Nah pengusaha itu nek regane muda atau tarifnya naik, mesti sedih karena apa? Dia kudu undangnya rego. Nek rego muda, engko permintaannya turun. Wong udah ora kuat tuku, akhirnya sing tuku berkurang. Kalau yang permintaan turun, dia produksi berkurang kan gitu. Akhirnya apa? Batine kurang kan. Nah itu karepe ngono pengusaha ya ora gelem tarifnya muda gitu. Kemudian dimensi berikutnya adalah dimensi pekerja apa buruh pabrik. Nah buruh itu juga ikut terpengaruh Pak. Lek tarifnya muda pakaian, itu otomatis ya permintaan turun, produksi turun, akhirnya apa? Pegawai dikurangi jamnya lah, atau dikurangi uangnya. Lah nek kita nggak tepat juga akhirnya ada PHK kan gitu. Yang dimensi yang nomor 5 adalah dimensi rokok ilegal itu. Karena tarif yang semakin tinggi perbedaannya itu semakin tendensi untuk orang itu insentif untuk membuat rokok ilegal itu semakin tinggi. Nah ini dari 5 kepentingan ini digodok itu berembuk. Piye sing paling pas bisa memenuhi. Maka ya kalau keluarnya 10% itu pun tidak rata biasanya. Nanti sing golongan siji sing nganggo mesin bangsane jarum itu biasanya mudahnya paling oke. Maka dia paling teriak itu. Nah nanti yang paling rendah kenaikannya itu yang SKT golongan 3 yang linting tapi yang kecil-kecil itu mudahnya sedikit. Karena apa? Di situ pegawai banyak, kayak mudahnya kakean nanti podo PHK. Nah itu di situ mungkin agak rumitnya dalam penetapan tarif ini. Maka memang Bu Sri Mulyani untuk mengumumkan kenaikan tarif itu mesti ya lihat situasi dulu ini kira-kira ribut para ini. Kadang-kadang sudah ditetapkan gitu, tapi pengumumannya nanti tanggal piro ini boleh tanggal yang paling apik sih. Nah, karena istilahnya untuk mengakomodasi itu semua. Nah ini juga rekan-rekan dari pers juga perlu tahu ini karena betapa rumitnya menetapkan tarif cukai itu. Itu sudah mempertimbangkan 5 itu semua harus diakomodasikan gitu. Nggak mungkin kita ninggal kesehatan misalnya, kesehatan nggak usah melu-melu kan, nggak mungkin juga. Nggak usah mempertimbangkan buruh pabrik lah. Nah itu udah PHK siapa yang nanggungan gitu.
Jadi itu semua sudah diperhitungkan Bapak Ibu sekalian, sehingga matangnya yaitu segitu.